Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini saya akan membahas soal SNBT tahun 2023 pengetahuan kuantitatif. Di sini jumlah soal ada 15 soal yang akan saya bahas. Nah, sebaiknya sebelum teman-teman lihat pembahasan pada video ini, silahkan download dulu soalnya, coba dulu kerjakan sendiri, setelah itu baru lihat pembahasan di video ini. Silahkan bandingkan hasil pengerjaan teman-teman dengan yang dibahas pada video ini. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Jika Z memenuhi persamaan 19 ditambah 2 kali Z sama dengan 1, maka nilai Z adalah... Nah, ini soal yang cukup sederhana, teman-teman hanya perlu tahu prioritas dalam operasi hitung ya. Pastikan perkalian dan pembagian selalu teman-teman dahulukan dibanding penjumlahan dan pengurangan. Tetapi perkalian dan pembagian dia setara. Kalau dalam suatu operasi hitung ada perkalian dan pembagian, mana yang didulukan? Dulukan yang lebih dulu. Begitu juga penjumlahan dan pengurangan dia posisinya setara. Dulukan yang lebih dulu. Nah, pada persamaan ini ada dua operasi hitung, penjumlahan dan perkalian. Udah pasti kita dulukan perkalian ya. Jangan sampai teman-teman jumlahkan dulu 19 tambah 2 gitu. Jangan ya. Kita kalikan atau ini bisa kita tulis seperti ini, 19 ditambah 2Z sama dengan 1. Berikutnya saya akan menggunakan istilah pindah ruas. Pindah ruas itu artinya operasi kebalikan. Kalau awalnya di ruas kiri tambah, pindah ke kanan jadi kurang. Kalau awalnya kali, pindah ke kanan menjadi bagi dan sebaliknya gitu. Nah, di sini kita akan memindahkan 19 ke ruas kanan. Artinya ruas kanan itu berada di kanannya sama dengan ya. 19 ini kan penjumlah. Kalau pindah ke kanan dia akan menjadi pengurang. Jadi 2Z sama dengan 1 dikurangi 19. Maka 2Z sama dengan negatif 18. Nah, hati-hati banyak yang salah konsep dari kata pindah ruas. Katanya kalau pindah ruas harus selalu berubah menjadi negatif. Tidak ya. Misalnya kita mau memindahkan 2 ini ke ruas kanan. 2 ini kan sebagai pengali teman-teman. 2 kali Z. Kalau pindah nggak jadi negatif 2, tetapi jadi pembagi. Karena pindah ruas itu operasi kebalikan. Z sama dengan negatif 18 dibagi 2. Tetap positif. Negatif 18 dibagi 2 negatif 9. Ya, jawabannya D. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Nilai dari bentuk ini adalah, nah ini kita hanya menggunakan sifat-sifat eksponen ya. Nah, sifat eksponen yang pertama yang akan kita pakai pada bagian ini, yang pertama, jika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya gimana? Pangkatnya itu teman-teman kalikan A pangkat M kali N. Nah, pada bagian atas ini akan menjadi 2 pangkat negatif 4 kalikan dengan setengah. Negatif 4 kali 1 negatif 4 dibagi 2 negatif 2. Oke. Nah, pada bagian ini saya akan merubah basis atau bilangan pokok pada perpangkatan ini. 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3 teman-teman. Jadi 8 pangkat negatif 1/3, 8-nya saya ubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 1/3. Ingat sifat yang ini. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya teman-teman kalikan. Akan menjadi 2 pangkat 3 kali negatif 1/3 negatif 1. Maka bentuk ini sama aja dengan 2 kali 2 pangkat negatif 1. Nah, ini 2 ini gak ada pangkatnya. Itu artinya pangkatnya pangkat positif 1. Nah, sifat eksponen kedua yang akan kita pakai, kalau bilangan berpangkat yang basisnya sama dikalikan A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya itu kita jumlahkan A pangkat M tambah N. Nah, bagian atas ini masih sama, 2 pangkat negatif 2, bawahnya pangkatnya kita jumlahkan 2 pangkat 1 tambah negatif 1, 0. Oke, sifat ketiga, berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1 ya, kecuali kalau A-nya 0. Kecuali, jadi ini tidak berlaku jika basisnya atau bilangan pokoknya 0, karena 0 pangkat 0 itu tak tentu. Oke, jadi pada bagian ini 2 pangkat negatif 2 dibagi 2 pangkat 0 itu 1. Berapapun bilangan kalau dibagi 1 nilainya ya nggak berubah, dia tetap 2 pangkat negatif 2. Oke, sifat keempat yang akan kita pakai. Kalau ada suatu bilangan berpangkat negatif, A pangkat negatif N itu sama aja dengan 1 per A pangkat positif N. Jadi ini sama aja dengan 1 per 2 pangkat positif 2. Jadi kita peroleh 1 per 2 pangkat 2, 4. Jadi jawabannya 1/4. B ya.
Nah, bagi teman-teman yang mau mempelajari sifat-sifat eksponen, bagi yang lupa, linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Alas balok dan alas prisma segitiga sama sisi itu sebidang. Panjang sisi alas prisma itu 4 satuan panjang. Luas alas prisma sama dengan luas alas balok ditambah 2 akar 3. Volume prisma 3 kali volume balok. Rasio tinggi prisma dan tinggi balok adalah. Jadi ini adalah prisma segitiga sama sisi, teman-teman. Jadi alas dengan atasnya itu pasti sama. Jadi kalau saya gambar ulang bagian alas atau atasnya dia segitiga sama sisi. Oke. Nah, panjang sisi alas prisma 4. Jadi sisi segitiga ini panjang sisinya masing-masing 4. Nah, untuk sebuah segitiga sama sisi, sudut di ketiga sisinya itu sama, teman-teman. Sudutnya berapa? 180 kita bagi 3. Jadi masing-masing itu 60 derajat. Masing-masing 60 derajat. Berikutnya, luas alas prisma itu sama dengan luas alas balok ditambah 2 akar 3. Nah, alas balok ini berupa segi 4, bisa persegi atau persegi panjang. Di sini diketahui luas alas prisma, artinya luas segitiga itu sama dengan luas alas balok ditambah 2 akar 3. Luas yang segi 4 ini ditambah 2 akar 3. Luas alas prisma yaitu luas segitiga sama sisi ini. Untuk mencari luas ini kita akan menggunakan sin, teman-teman. Jika ada suatu segitiga diketahui dua sisinya, A dan B misalnya, dan diketahui sudut yang diapit oleh kedua sisi itu adalah alfa, maka luas segitiga tersebut sama dengan setengah kali kedua sisi yang diketahui kali AB, kemudian kali sin sudut yang diapit, sin alfa. Nah, inilah rumus untuk mencari luas segitiga yang akan kita gunakan. Jadi luas segitiga pada segitiga ini adalah setengah, ambil sisi yang diketahuinya ini aja ya, 4 kali 4 kali sin 60. Sin 60 derajat sama dengan luas segi 4 ditambah 2 akar 3. Setengah kali 4 kali 4. Setengah kali 16 itu 8. 8 kali sin 60 setengah akar 3 sama dengan luas segi 4 ditambah 2 akar 3. 8 kali setengah akar 3 itu 4 akar 3 sama dengan luas segi 4 ditambah 2 akar 3. Jadi luas segi 4-nya berapa? 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. 4 akar 3 kita kurangi 2 akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Nah, jadi luas bagian sini teman-teman adalah 2 akar 3. Kemudian diketahui volume prisma itu 3 kali dari volume balok. V prisma sama dengan 3 kali V balok. 3 kali V balok. Rumus volume prisma sama volume balok itu sama, yaitu luas alas kali tinggi. Nah, untuk volume prisma, alasnya kan berupa segitiga, berarti luas segitiga kali tinggi, misalnya tinggi prisma saya tulis sebagai T besar kali tinggi sama dengan 3 kali volume balok, itu luas alas kali tinggi. Alasnya berupa segi 4, luas segi 4 kali tinggi balok saya misalkan sebagai T kecil. Nah, tadi kita udah dapat luas segitiganya berapa? Luas segitiga adalah 4 akar 3. Jadi 4 akar 3 kali T sama dengan 3 kali luas segi 4-nya 2 akar 3. 2 akar 3 kali T kecil. Jadi 4 akar 3 T, T besar sama dengan 3 kali 2 akar 3, 6 akar 3 kali T kecil. Nah, yang ditanyakan adalah rasio tinggi prisma, berarti T besar, dan tinggi balok T kecil. Artinya kita akan mencari T per T, atau bisa juga T berbanding T. Ya, saya pindah ruaskan T kecil ini ke kiri, ini kan perkalian. Kalau pindah ruas dia menjadi pembagi. T per T sama dengan 6 akar 3, 4 akar 3 juga sama, pindah jadi pembagi. 4 akar 3. Nah, kita coret aja akar 3-nya. Jadi kita peroleh T per T itu sama dengan 6 per 4. Kita sederhanakan 3 per 2. Artinya 3 berbanding 2 rasionya. Ada nggak? Jawabannya adalah B.
Oke, sekarang kita bahas soal keempat. Segitiga ABC dan segitiga EBD itu sebangun. Di sini segitiga ABC yang kecil, teman-teman, dan segitiga EBD itu yang besar yang di atasnya. Jika K, M merupakan koordinat titik D, ini D-nya. Nilai dari M dikurangi K adalah, oke, saya gambar ulang segitiganya biar lebih jelas. Nah, perhatikan segitiga EBD. Saya warnai aja, dan ini segitiga ABC-nya. Kedua segitiga ini sebangun. Nah, sekarang kita akan mencari panjang alas dan tinggi dari masing-masing segitiga ini. Teman-teman pastinya udah tahu koordinat kartesius. Yang horizontal ini sumbu apa? Sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Nah, untuk mencari panjang sisi yang vertikal yang tegak ini, teman-teman lihat selisih nilai Y-nya, nilai ordinatnya. Karena yang vertikal itu kan sumbu Y kan. Nah, misalnya kita akan mencari tinggi ini, panjang EB atau BE, lihat selisih nilai Y-nya 9 dan 3. 9 dikurangi 3, 6. Jadi tinggi segitiga yang besar ini BE itu 6. Kalau BC berarti 3 dikurangi 1. Ini 2. Lalu bagian sini AB dari A ke B, karena ini horizontal berarti lihat nilai X-nya, selisih X-nya 6 dan 3. 6 dikurangi 3, 3 gitu ya. Segitiga yang biru dan merah ini sebangun. Saya akan gambar ulang yang merahnya. BC, jadi ini B, ini C, dan ini A. BC itu sebagai alas, panjangnya 2. Kemudian AB itu sebagai tinggi, di sini 3. Nah, karena segitiga biru dengan segitiga merah itu sebangun, berarti berlaku perbandingan alas segitiga biru dibagi alas segitiga merah itu sama dengan tinggi segitiga biru dibagi tinggi segitiga merah. Berarti alas segitiga biru itu DB. DB kalau kita bagi dengan alas segitiga merah panjangnya 2 itu sama dengan tinggi segitiga biru 6 kita bagi dengan tinggi segitiga merah 3. Maka DB itu sama dengan 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian 2 ini pindah ke kanan jadi kali 2 sama dengan 4. Jadi nilai X ini selisihnya haruslah 4. Kenapa selisih nilai X? Karena ini horizontal kan. Berarti kalau ini 6,3 berarti 6 dikurangi 4. Di sini 2, Y-nya nggak berubah teman-teman, tetap 3. Berarti koordinat titik D itu adalah 2,3. Artinya K-nya 2, M-nya 3. Kita akan mencari M dikurangi K. Berarti 3 dikurangi 2. Hasilnya 1. Jawabannya C. Oke, sekarang kita bahas soal kelima. Segitiga ABC dan segitiga EBD sebangun. Ditanyakan luas segitiga EBD. Nah, soal ini sama persis dengan soal nomor 4, teman-teman. Segitiganya sama, semua koordinatnya sama. Nah, di soal nomor 4 tadi kita udah dapat bahwa EBD ini alasnya 4 dan tingginya 6 kan. Nah, maka luas segitiga ABD luasnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, rumus ini aja standar yang kita pakai. Berarti setengah kali 4 kali 6. Setengah kali 4, 2, 2 kali 6, 12. 12 satuan luas. Jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan segitiga berikut. Ada segitiga ABC, diketahui sin C adalah 2/7. Manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Nah, konsep dasar yang perlu teman-teman kuasai adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalnya, saya punya segitiga siku-siku ABC dengan sudut A-nya ini berupa alfa. Sisi yang berada di depan sudut alfa ini saya beri nama sebagai sisi depan. Kemudian ini berada di samping alfa, saya beri nama sisi samping, teman-teman. Kemudian hipotenusa ini kita beri nama sebagai sisi miring. Nah, pada trigonometri perbandingan sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan per miring. Demi ya. Cos alfa itu sami samping per miring dan tan alfa itu desa depan per samping. Nah, ini konsep yang kita pakai. Di sini diketahui sin C sama dengan 2/7. C itu ini, teman-teman. Sin itu kan demi, depan per miring. Berarti depan C mana? Depan C ini AB, berarti depannya 2 dan miringnya 7. Berarti AB-nya 2, miringnya di sini 7. Lalu sisi samping C-nya berapa? Kita pakai Pitagoras.
Nah, sisi ini adalah akar dari 7 dikuadratkan dikurangi 2 dikuadratkan. 7 kuadrat 49 dikurangi 2 kuadrat 4. 49 dikurangi 4, 45. 45 itu kan sama dengan 9 kali 5 kan. Akar 9 berapa? 3. 3 akar 5. Ini sisi ini ya. Jadi ini 3 akar 5 nih. Nah, sekarang pernyataan berikut yang bernilai benar. Lihat, sin A. A itu ini. Sin itu depan per miring. Berarti depan A mana? 3 akar 5. Miringnya 7. Jadi sin A harusnya 3/7 akar 5. Sementara di sini 7/15 akar 15. Ini salah. Jadi opsi jawaban yang memuat pernyataan 1 itu salah. Ya, jadi bukan ini, dan bukan ini. Pilihan kita sekarang tinggal C atau D. Sekarang kita uji pernyataan kedua. Kita cari cos A. Cos A. Cos itu samping per miring. Samping A itu 2 dan miringnya 7. Berarti cos A adalah 2/7. Sama nggak? Sama. Berarti pernyataan kedua benar. Nah, karena pernyataan kedua benar, udah pasti jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal ketujuh. Secara acak diambil sekaligus 3 dari 4 bilangan. 0, 2, 3, dan 4. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/4? Nah, diambil 3 dari 4 teman-teman. Kata diambil beda dengan kata menyusun ya. Kalau menyusun itu misalnya 2, 3, 4 dengan 3, 4, 2. Meskipun angka yang menyusunnya sama, ini terhitung 2 kejadian yang berbeda. Urutan diperhatikan. Itu kasus permutasi. Kalau diambil 2, 3, 4, 3, 4, 2 ini sama aja. Angka yang terambilnya ya sama angka-angka itu. Ini terhitung satu kejadian. Ini kasus kombinasi. Nah, kita mau mengambil 3 bilangan dari 4 bilangan yang tersedia. Berarti kombinasi dari 4 diambil 3 berapa? 4 kali 3 faktorial. 3 faktorial, 4 dikurangi 3 itu 1 faktorial. Maka kita akan memperoleh 4 pasangan bilangan. Hanya 4 aja. Nah, dari 4 bilangan ini kita akan ambil 3 ya. Maka pasangan yang kita peroleh pertama 0, 2, dan 3. Kemudian 0, 2, dan 4. 0, 2, dan 4. Terus 0, 3, dan 4. 0, 3, dan 4. Dan yang terakhir 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Inilah 4 pasangan bilangan yang kita peroleh. Pernyataan pertama, jumlah ketiga bilangan sama dengan 9. Ini masing-masing pasangan kita jumlahkan ya. 0 tambah 2 tambah 3, yang ini jumlahnya 5. 0 tambah 2 tambah 4, ini jumlahnya 6. 0 tambah 3 tambah 4, ini 7. 2 tambah 3 tambah 4, 9 ya. 9. Jumlah ketiga bilangan sama dengan 9, peluangnya berapa? Dari keempat pasangan yang ada, yang jumlahnya 9 ada berapa? Ada 1, berarti peluangnya adalah 1 dari berapa? Dari 4. Ya, maka peluangnya 1/4. Nah, pertanyaannya kan manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/4? Yang pertama ini benar. Nah, karena pernyataan 1 betul, maka opsi jawaban C dan opsi jawaban D ini bukan pilihan yang benar. Sekarang pernyataan kedua, jumlah ketiga bilangan adalah prima. Kita udah menjumlahkan semua pasangan bilangan yang jumlahnya prima mana aja? 5 dan 7. Berarti ada berapa yang prima? Ada 2 dari 4. Berarti peluangnya adalah 2/4. Kita akan nyari yang peluangnya 1/4 kan. Jadi pernyataan kedua salah. Jadi pilihan jawaban yang ada pernyataan kedua itu salah. Jadi ini salah, ini juga salah. Nah, jadi satu-satunya pilihan yang benar adalah opsi jawaban B. Pernyataan ketiga udah tidak perlu kita cek lagi. Ya, jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 8. Di sini ada soal tentang himpunan. Perhatikan diagram Venn berikut. Hubungan antara himpunan F, G, dan H disajikan pada diagram. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, pada UTBK atau SNBT, materi tentang himpunan, khususnya diagram seperti ini cukup sering keluar teman-teman. Bahkan saya pernah membahas video khusus tentang materi ini, tentang soal-soal ini. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, saya akan nah, untuk lebih jelas saya gambar ulang ya. Kita buat yang lebih besar gambarnya. Nah, setiap bagian kita beri anggota untuk mempermudah. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama, pernyataan pertama,
F irisan H irisan G adalah himpunan bagian dari himpunan kosong, subset dari himpunan kosong. Teman-teman lihat F, G, H beririsan nggak? Ada nggak irisan dari F, H, dan G? Di sini tidak ada kan? Adanya G dengan F, kemudian F dengan H. Tidak ada irisan dari ketiga himpunan secara langsung. Jadi jawaban yang pertama ini benar. Kemudian pernyataan kedua, F irisan H irisan G sama dengan himpunan F. Ini jelas salah ya. Ini salah. Kemudian pernyataan ketiga, F gabungan G, kalau F digabung dengan G, F gabungan G itu anggotanya F itu 1, 2, 4 ya, dan G itu 4, 5. Berarti 1, 2, 4, 5. Ini F gabungan G, kemudian diiriskan dengan H. H itu anggotanya 2 dan 3. 2, 3. Nah, F gabungan G kalau diiriskan dengan H, ada nggak irisannya? Ada nggak anggota yang sama? Ada ya, 2. Nah, ini irisannya. Oke, irisannya. Di sini F gabungan G irisan H adalah subset dari G komplement. G komplement G itu ini kan. Nah, komplement berarti sisanya. G komplement itu berarti yang bukan G, teman-teman. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Nah, tadi F gabungan G kita iriskan dengan H itu kan anggotanya 2. Sementara 2 juga merupakan anggota dari G komplement. Berarti dia subset dari G komplement. Jadi pernyataan ketiga ini bernilai benar. Kemudian pernyataan keempat, G irisan H. G irisan H. G irisan H ada nggak? G dengan H di sini tidak beririsan. Berarti himpunan kosong. Ya. Pernyataan keempat juga betul. Jadi jawabannya ada berapa banyak yang betul? Ada 3. Sekarang kita lanjut bahas soal ke-9. Barisan bilangan negatif 8, negatif 6, negatif 4, dan seterusnya merupakan barisan aritmetika. Ya, negatif 8, negatif 6, negatif 4, dan seterusnya barisan aritmetika. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Pernyataan pertama, setiap suku barisan merupakan bilangan negatif. Ini salah jelas, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan, ini beda barisannya berapa? Ini tambah 2 kan? Berarti tambah 2 lagi, ditambah 2, negatif 2, tambah 2, 0, tambah 2, 2, dan seterusnya. Jelas pernyataan ini salah. Setiap suku barisan merupakan bilangan negatif. Kita lihat di sini ada bilangan 0 dan ada positif juga. Jadi pernyataan 1 salah. Pernyataan kedua, hasil kali setiap 2 suku berurutan merupakan bilangan negatif. Ini jelas salah. Lihat 2 suku pertama aja, negatif 8 kali negatif 6 itu udah positif, teman-teman. Jadi jelas pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, setiap selisih 2 suku barisan berurutan merupakan bilangan genap. Nah, selisih 2 bilangan berurutan, kalau aritmetika kan U1, U2, U3, dan seterusnya. Selisih 2 bilangan berurutan, kalau U2 saya kurangi dengan U1, itu kan sama aja dengan beda barisan kan. Pada barisan aritmetika ini, beda barisannya adalah 2, dan 2 merupakan bilangan genap. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Pernyataan keempat, setiap jumlah 2 suku barisan berurutan lebih dari negatif 14. Ini benar gak? Coba. Negatif 8 tambah negatif 6 itu berapa? Negatif 14 kan? Negatif 14. Negatif 6 tambah negatif 4 itu negatif 10. Ini dijumlahkan negatif 6. Dijumlahkan negatif 2. Ini dijumlahkan 2. Nah, dari jumlah-jumlah ini yang menyangkal bahwa ini salah adalah jumlah 2 suku pertama. Nilainya negatif 14. Sementara di sini kan lebih dari bukan lebih dari sama dengan. Berarti negatif 14-nya dia tidak termasuk, teman-teman. Sementara bagian sini, nah ini benar, ini lebih dari negatif 14 ya. Jadi pernyataan keempat salah. Jadi banyaknya pernyataan yang benar itu hanya satu aja. Jawabannya adalah B. Kita lanjut bahas soal ke-10. Operasi box dot dan circle plus pada bilangan didefinisikan sebagai berikut. X box dot Y itu sama dengan X per Y ditambah Y plus X. Kemudian Z circle plus W itu sama dengan 5 ditambah Z dikurangi Z kali W. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? K box dot dalam kurung min 4 circle plus min 1 untuk K sama dengan 3 atau K sama dengan 6. Ini nilai dari P ya. Nilai dari P itu sama dengan K
box dot dalam kurung negatif 4 circle plus negatif 1 untuk K sama dengan 3 atau K sama dengan 6. K sama dengan 3 dulu. Untuk K sama dengan 3 berarti 3 box dot negatif 4 circle plus negatif 1. Nah, kita cari circle plusnya dulu ya. Definisinya gimana? Yang ini kan. Berarti ganti, teman-teman ganti Z-nya dengan negatif 4, ini W-nya negatif 1 sama dengan 5 ditambah Z-nya negatif 4, kemudian dikurangi Z-nya negatif 4 kali W-nya negatif 1 sama dengan 5 tambah negatif 4 itu 1 dikurangi negatif 4 kali negatif 1 itu positif 4. Berapa? 1 dikurangi 4 negatif 3. Berarti dalam kurung ini nilainya negatif 3 ya. Jadi 3 box dot negatif 3. Pakai definisi ini. Nah, definisi dari X box dot Y sendiri, X box dot Y itu sama dengan X per Y ditambah Y tambah X gitu. X-nya teman-teman ganti dengan 3 dan Y-nya negatif 3. Berarti 3 per negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah 3. Ini berapa? Negatif 1 ditambah ini 0. Sama dengan negatif 1. Ini untuk K sama dengan 3 ya. Sekarang untuk K sama dengan 6 berarti teman-teman ganti K-nya dengan 6. 6 box dot. Kalau dalam kurung tadi hasilnya kan negatif 3. Negatif 3. Kita gunakan definisi ini lagi ya. X box dot Y itu sama dengan X per Y ditambah Y tambah X. Sekarang teman-teman ganti X-nya dengan 6 dan Y-nya dengan negatif 3. 6 dibagi negatif 3 ditambah negatif 3 tambah 6. 6 dibagi negatif 3 negatif 2 ditambah negatif 3 tambah 6 itu positif 3 dan hasilnya adalah positif 1. Nah, teman-teman lihat untuk dua nilai K ternyata hasilnya berbeda. Sementara Q-nya udah jelas 0 ya. Jadi P-nya itu bisa negatif 1 atau P-nya positif 1, sementara Q-nya adalah 0. Jadi hubungan P dan Q mana yang benar? Jawabannya adalah D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q ya. Karena nilainya untuk negatif 1 dia lebih kecil dari Q dan untuk 1 dia lebih besar dari Q. Soal nomor 11. Fungsi H dan K didefinisikan sebagai berikut. Hx itu mutlak dari X dikurangi 2 dan Kx-nya sama dengan akar dari 5 dikurangi X. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P itu sama dengan K dalam kurung H dalam kurung C ya. P sama dengan K dalam kurung H dalam kurung C. Untuk C sama dengan 1 atau C sama dengan 3. Pertama untuk C sama dengan 1 ya. C sama dengan 1, kita cari dulu HC, berarti kita cari H1 teman-teman. H1 berarti mutlak 1 dikurangi 2. Mutlak 1 dikurangi 2 sama dengan mutlak 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Mutlak negatif 1 itu positif 1. Ingat, tanda mutlak itu mempositifkan kan. Nah, sekarang untuk C sama dengan 3. C sama dengan 3 berarti H3 itu sama dengan mutlak. X-nya ganti dengan 3. 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2, 1. Mutlak 1 adalah 1. Nah, jadi kita udah dapat HC-nya, baik untuk C sama dengan 1 maupun C sama dengan 3, HC itu nilainya adalah 1. Jadi kita akan mencari P sama dengan K1. Kita masukkan ke fungsi K. Kx itu kan akar 5 dikurangi X. Berarti K1 itu akar 5 dikurangi 1. Akar 4. Akar 4 itu positif teman-teman ya. Positif 2, bukan positif negatif. Sekali lagi, akar suatu bilangan itu hanya positif. Jadi bedakan kasus seperti ini ya. Misalkan X sama dengan akar 9, maka X-nya berapa? Maka X yang memenuhi hanya positif 3 saja. Tetapi beda jika soalnya kayak gini. X kuadrat sama dengan 9, maka kalau gini X sama dengan positif negatif akar 9. Artinya positif negatif 3 nilai X-nya. Beda ya, beda kasus. Jadi untuk nilai P itu hanya positif 2 aja. P-nya 2 dan Q-nya juga 2. Artinya P dan Q itu kuantitasnya sama. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal ke-12. Tabel berikut menyajikan nilai bahasa Inggris 3 kelompok siswa. Nilai sudah diurutkan. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini nilainya.
Jangkauan nilai kelompok 2 sama dengan 2 kali rata-rata nilai kelompok 1. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, di sini ada 3 kelompok, saya tulis ulang datanya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Kelompok 1 datanya itu 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Kelompok 2 1, 2, 4, dan A. Di sini data sudah terurut teman-teman, berarti A-nya lebih dari atau sama dengan 4 gitu. Kelompok 3 itu 1, 2, 7, dan 10. Yang pertama kita butuhkan adalah jangkauan nilai kelompok 2 itu sama dengan 2 kali rata-rata nilai kelompok 1. Kita butuh rata-rata kelompok 1, X bar kelompok 1, berarti jumlah semua data kita bagi dengan banyaknya data. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6, 16 ya, dibagi banyaknya data ada 4. Jadi rata-rata kelompok 1 adalah 4. Nah, kita juga butuh jangkauan kelompok 2. Jangkauan kelompok 2, jangkauan itu nilai terbesar X max dikurangi nilai terkecil X min gitu. Data terbesar di sini A, teman-teman, dan data terkecilnya adalah 1. Hubungannya jangkauan nilai kelompok 2 J2 itu sama dengan 2 kali rata-rata kelompok 1. 2 kali X bar 1. Jangkauan kelompok 2 itu kan A min 1. Sama dengan 2 kali rata-rata kelompok 1-nya 4. Jadi A min 1 sama dengan 8. A sama dengan 8 min 1 ke kanan plus 1. A-nya adalah 9. Lihat pernyataan pertama, nilai A ada pada rentang lebih dari negatif 4 kurang dari 9. Ini masuk gak ke rentang itu? Ayo, menurut kalian ini masuk gak? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini kurang dari 9 ya. 9-nya nggak termasuk. Kecuali kalau di sini ada sama dengannya, baru ini A-nya masuk. Jadi pernyataan ke-1 itu salah. Karena pernyataan ke-1 salah, maka pilihan A ini salah, pilihan B juga salah. Pilihan kita tinggal C, D, atau E. Sekarang pernyataan kedua, jangkauan nilai kelompok 3 kurang dari 2 kali median kelompok 2. Jangkauan kelompok 3 kurang dari 2 kali median, 2 kali median dari kelompok 2. Jangkauan kelompok 3, J3, itu data terbesar di kelompok 3, 10 dikurangi data terkecilnya 1. Berarti 9 ya. Nah, mediannya, median di kelompok 2, median itu nilai data tengah, teman-teman, ya. Di sini ada 4 data, berarti yang tengahnya di sini nih, antara 2 dan 4. Jadi kita jumlahkan 2 tambah 4, lalu dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Berarti J3-nya 9, kurang dari 2 kali mediannya berapa? Mediannya 3, berarti kurang dari 2 kali 3. 9 kurang dari 6, benar salah? Salah ya, jadi pernyataan kedua ini juga salah. Jadi pilihan C ini salah. Nah, pernyataan ketiga, median nilai kelompok 2, median kelompok 2 kurang dari rata-rata kelompok 1, X bar 1. Median kelompok 2 tadi berapa? 3 kurang dari rata-rata kelompok 1, 4. 3 kurang dari 4, ini benar. Jadi pernyataan ketiga ini benar. Jadi pernyataan yang betul adalah pernyataan ketiga saja. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal ke-13. Fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 20 per x kuadrat ditambah b dengan f negatif 2 sama dengan 4. Fx sama dengan 20 per x kuadrat ditambah b. Kita akan mencari nilai b-nya dengan mensubstitusi x-nya negatif 2 ya. F negatif 2 sama dengan 4. Jadi kalau teman-teman ganti x-nya dengan negatif 2, hasilnya haruslah 4. F negatif 2 sama dengan berarti 20 per negatif 2 dikuadratkan 4 ditambah B. F negatif 2 berapa? Positif 4 ya. Jadi 4 sama dengan 20 per 4 ditambah B. 4 tambah B pindah ruas ke kiri jadi kali. 4 kali 4 ditambah B sama dengan 20. Kedua ruas kita bagi 4 ya. Jadi 4 ditambah B sama dengan 20 dibagi 4 itu 5, maka B-nya adalah 5 dikurangi 4, B-nya adalah 1. Nah, sekarang kita udah peroleh nilai B-nya adalah 1, maka kita ganti aja nilai B ini dengan 1. Jadi Fx itu sama dengan 20 per X kuadrat ditambah B, B-nya 1 ya.
Manakah dari tiga pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang pertama, F aksen B kurang dari 5. F aksen itu artinya turunan. Ini kita turunkan teman-teman. Kita cari dulu F aksen X. Ingat cara menurunkan bentuk pecahan U per V. Kalau kita turunkan dia akan menjadi U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Ya, maka F aksen X itu U aksen. Berarti U-nya di sini 20, P-nya itu X kuadrat tambah 1. U aksen kali V. U aksen berarti 20 diturunkan itu 0 kali V X kuadrat ditambah 1. Kemudian dikurangi U. U-nya 20 kali V aksen berarti turunan dari ini ya. Turunan dari X kuadrat tambah 1 itu 2X per V kuadrat. X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Jadi F aksen X itu sama dengan ini kali 0 berarti 0 min 20 kali 2X min 40X per X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Kita akan mencari F aksen B. B-nya itu kan tadi 1 kan. Berarti dari sini haruslah F aksen 1 kurang dari 5 ya. Kita ganti X-nya dengan 1. F aksen 1 berarti negatif 40 kali 1 negatif 40. Kemudian per 1 dikuadratkan 1 tambah 1 2, 2 dikuadratkan 4. Negatif 40 dibagi 4 yaitu negatif 10. Nah sekarang kita dapat F aksen 1 itu ternyata negatif 10. Negatif 10 kurang dari 5 benar salah? Benar ya. Pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, daerah asal F tidak memuat negatif 1. Daerah asal itu domain ya. Fx itu kan ini. Domain itu nilai X-nya berapa aja yang boleh gitu. Nah, karena di sini X itu berada pada penyebut, syarat penyebut itu kan tidak boleh bernilai 0 ya. Jadi X kuadrat ditambah 1 tidak bernilai 0. Nah, berhubung ini adalah definite positif ya. Definite positif itu fungsi kuadrat kalau kita buat grafiknya dia akan berada di atas sumbu X teman-teman. Ya, jadi berapapun nilai X yang kita masukkan, nilainya selalu positif, artinya lebih dari 0. Maka di sini semua X itu bisa. Jadi teman-teman boleh mengganti X-nya dengan berapapun. Artinya daerah asalnya, domainnya itu adalah X anggota bilangan real tanpa batas ya. Jadi di sini tidak memuat negatif 1, salah. Karena negatif 1 juga anggota real termasuk dari domainnya ya. Jadi pernyataan kedua ini salah. Pernyataan ketiga, terdapat bilangan real C sehingga FC sama dengan 40. FC sama dengan 40. Fx itu kan 20 per X kuadrat tambah 1. 20 per X kuadrat ditambah 1. Kita ganti dengan 40. Kita ganti X-nya dengan C ya. Jadi FC sama dengan 20 per C kuadrat ditambah 1. FC-nya 40. 40 sama dengan 20 per C kuadrat ditambah 1. C kuadrat tambah 1-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 40 kali C kuadrat tambah 1 sama dengan 20. Jadi C kuadrat tambah 1 sama dengan 40-nya pindah jadi bagi 20 per 40. C kuadrat tambah 1 sama dengan 20 per 40 itu setengah. Ya, maka C kuadrat sama dengan setengah dikurangi 1. C kuadrat sama dengan negatif. Semua bilangan berapapun kalau dikuadratkan kan itu harusnya positif kan. Sementara ini hasilnya negatif teman-teman. Jadi tidak ada nilai C yang memenuhi ya. Tidak ada nilai C real yang memenuhi FC sama dengan 40. Pernyataan ketiga salah. Jadi pernyataan yang betul adalah pernyataan 1 saja. Sekarang kita lanjut bahas soal ke-14. Diambil 3 bilangan secara acak dari 4 bilangan asli berbeda yaitu 3, A, B, dan 5. Apakah rata-rata ketiga bilangan tersebut kurang dari 3? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika diketahui 1, A tambah B kurang dari sama dengan 5, pernyataan kedua 3A sama dengan 2B ya. Akan diambil 3 bilangan dari 4 bilangan asli yang tersedia ya, dari 3A, B, dan 5. Maka pasangan-pasangan yang mungkin yang terdiri dari 3 bilangan yaitu bisa 3A dan B, bisa juga 3A dan 5, 3A dan 5, bisa juga 3B dan 5, 3B
5, dan kemungkinan terakhir A, B, dan 5. A, B, 5. Nah, pertanyaannya, kalau informasi yang diberikan itu pernyataan ini, ya, bisa nggak kita mencari rata-rata dari ketiga bilangan dari masing-masing pasangan ini, ya? Coba untuk yang pertama, rata-ratanya bisa nggak kita cari? Rata-rata itu jumlah semuanya dibagi banyaknya data gitu kan. Berarti 3 ditambah A ditambah B dibagi 3. Sekarang kita gunakan pernyataan pertama, A tambah B kurang dari sama dengan 5. Artinya 5 itu nilai maksimum dari A tambah B. Kalau A tambah B kita ganti dengan 5, berarti rata-ratanya dia akan, ingat 5 itu maksimum kan? Berarti rata-ratanya dia akan kurang dari sama dengan 3 ditambah 5 dibagi 3. Berarti kurang dari sama dengan 8/3, teman-teman. Nah, yang kedua, pasangan kedua, 3A dan 5, rata-ratanya itu berarti 3 tambah A tambah 5/3 sama dengan 8 ditambah A/3. Nah, kita bisa nggak menggunakan informasi pernyataan 1 untuk menjawab ini? Seandainya A-nya kita ubah dulu, teman-teman. A itu berarti kurang dari sama dengan 5 dikurangi B. Kalau A-nya kita ganti dengan ini, tetap masih ada variabel B. Artinya pernyataan 1 ini tidak cukup untuk mencari rata-rata dari pasangan-pasangan bilangan ini. Oke? Nah, sekarang kita coba kalau pernyataan kedua, 3A sama dengan 2B. Kita pakai pernyataan kedua aja. Ya, bagian sini saya hapus. Kita pakai pernyataan kedua aja, berarti kalau 3A sama dengan 2B, kita dapat bahwa A adalah 2/3B. Nah, sekarang kita ganti A-nya dengan 2/3B, 3 ditambah 2/3B ditambah 1B/3 sama dengan 3 ditambah 2/3B ditambah 1B. Berarti ini B-nya itu 3/3 ya, ditambah 5/3B dibagi 3. Dapat nggak rata-ratanya? Ya nggak bisa, karena di sini masih ada variabel B, ya. Oke, jadi pernyataan kedua aja juga itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang gimana kalau pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini kita gabung, teman-teman? Pertama kita dapat A tambah B kurang dari sama dengan 5. Dan kita juga punya 3A itu sama dengan 2B, artinya A itu sama dengan 2/3B. Saya substitusi aja ke sini, ya. Nah, kalau yang rata-rata pertama ini udah cukup pakai pernyataan ini aja kan. Ini udah bisa nih. Berarti rata-ratanya tadi udah kita dapat. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata dari pasangan kedua, ya. 3A dan 5. Sekarang saya substitusi A sama dengan 2/3B ke sini. Berarti 2/3B ditambah B kurang dari sama dengan 5. 2/3B ditambah 1B berarti 5/3B kurang dari sama dengan 5. Maka B kurang dari sama dengan 5 kali 3/5. Berapa? B kurang dari sama dengan 3. Begitu juga kalau ini bentuknya saya ubah menjadi B sama dengan 3/2A. 3/2A. Kita substitusi ke sini, maka kita akan dapat A ditambah 3/2A kurang dari sama dengan 5. A itu kan 2/2 di sini koefisiennya. Berarti 5/2A kurang dari sama dengan 5, maka A-nya kurang dari sama dengan 5 kali 2/5 itu 2. Nah, kita dapat A dan B-nya. Jadi, meskipun di sini hanya satu variabel, ya, kalau kita ganti A-nya, misalnya A-nya dengan 2, maka X barnya akan kurang dari sama dengan 3 tambah 2 tambah 5/3. Ini bisa dicari. Begitu juga yang ini, rata-ratanya 3 tambah B tambah 5/3. B-nya bisa kita ganti dengan 3, maka X bar rata-rata kurang dari sama dengan 3 tambah 3 tambah 5/3. Ini bisa dicari. Ini juga bisa dicari. X bar sama dengan A tambah B tambah 5/3. Berarti X bar kurang dari sama dengan A tambah B tadi kan kurang dari sama dengan 5 kan.
berarti 5 tambah 5 per 3. Nah, kalau digabung ternyata ini bisa dicari semuanya teman-teman. Jadi jawabannya, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jawabannya adalah C. Sekarang kita bahas soal terakhir, soal nomor 15. Apakah Z sama dengan 1 anggota himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ini? Putuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sekarang saya bahas sedikit tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jika mutlak fx lebih dari k dengan k lebih dari 0 ya, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari negatif k atau fx lebih dari positif k. Sekarang untuk pernyataan 1. Untuk pernyataan 1, jika d-nya lebih dari 0 kurang dari 1. 0 kurang dari d kurang dari 1. Maka mutlak z tambah d lebih dari 5 min d. Teman-teman bayangin D itu kan ada di antara 0 dan 1 kan. Kalau kita substitusi ke sini, maka hasilnya pasti positif. Ini kan 5 kan. 5 dikurangi bilangan pada interval ini, maka hasilnya pasti positif. Jadi kita gunakan cara ini. Yang pertama penyelesaiannya berarti fx kurang dari negatif k. Ini fx-nya, ini k-nya teman-teman. Jadi z tambah d kurang dari negatif 5 min d atau fx lebih dari k. Z tambah D lebih dari 5 dikurangi D. Bagian sini Z tambah D kurang dari negatif kali 5, negatif 5, negatif kali negatif, positif D. Maka Z kurang dari negatif 5 tambah D dikurangi D. Maka Z kurang dari negatif 5. Bagian sini Z lebih dari 5 dikurangi D dikurangi D. Z lebih dari 5 dikurangi 2D. Nah, jadi kita peroleh bahwa Z kurang dari negatif 5, kemudian Z lebih dari 5 dikurangi 2D. Seandainya D-nya kita substitusi interval ini, ya lebih dari 0 kurang dari 1, maka kita akan memperoleh interval Z-nya. Nah, kita tidak perlu menyelesaikan itu karena pertanyaannya apakah pernyataan ini bisa menjawab pertanyaan tersebut? Jawabannya ini bisa, teman-teman. Ya. Nah, pernyataan kedua juga ini hampir sama dengan pernyataan pertama. Lihat bentuk intervalnya sama ya, hanya beda batasnya aja. Berarti dengan cara yang sama kita juga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi baik pernyataan 1 saja maupun pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah D. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.